Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Anggraini. Sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu apa sih? Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia yang bersifat kualitatif. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik, kognitif, sosio-emosi, dan lain-lain. Ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan, yakni natur atau pewarisan sifat dan nutur. Ini berkaitan dengan pengalaman individu dalam lingkungan bermasyarakat. Ada dua pengalaman, yakni pengalaman kanak-kanak dan masa akhir atau selanjutnya. Dalam mengatasi pengalaman negatif dalam hidup itu perlu resiliensi atau kemampuan dalam menghadapi tantangan yang tersulit. Selanjutnya, perkembangan masa kanak-kanak awal. Perkembangan masa kanak-kanak awal itu biasa disebut pranatal atau masa bersenang-senang. Masa pranatal dimulai sejak dalam kandungan dan di kelahiran. Masa invasi dimulai dari masa kelahiran sampai kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai pada masa toddler hingga dewasa. Perkembangan masa kanak-kanak itu ada fisik, kognitif, bahasanya mulai tumbuh, pendidikan masa kanak-kanak awal, perkembangan sosio-emosi anak-anak awal, perkembangan moral masa kanak-kanak awal. Peran keluarga dan teman sebaya di sini itu apa sih? Peran keluarga itu sebagai parenting. Nah, biasanya kondisi keluarga itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Jika kedua orang tuanya bekerja, maka si anak akan kurangnya kasih sayang. Dan masalah yang sering muncul dalam anak-anak itu apa? Kekerasan mental, fisik, pengabaian anak, kekerasan sosial, dan lain-lain seperti itu. Terus peran teman sebaya itu apa? Peran teman sebaya itu sebagai sumber informasi dan pembanding dunia luar untuk keluarga. Anak-anak itu sangat suka bermain. Hubungan bermain itu apa? Bermain itu masa kebebasan dalam mengeksplorasikan diri seorang anak. Jadi anak itu mulai aktif-aktifnya pada masa ini. Selanjutnya, masa kanak-kanak tengah dan akhir. Perubahan fisik itu kayak pertumbuhan, kognitif itu kecerdasan, bahasa, sosial emosi, dan perkembangan sosio emosinya juga. Hal terpenting dalam sosio emosi ini adalah penahanan diri. Jadi kalau kalian emosi, kalian harus menahan diri kalian. Terus anak dapat menggambarkan karakter psikologis dan aspek sosial mereka. Perkembangan moral, anak di bawah 10 tahun itu memiliki moral heterogen dan 10 tahun ke atas itu memasuki moralitas otonom. Peran keluarga dan sekolah itu, peran keluarga di sini sebagai pendukung pendidikan dan pendorong anak berprestasi dan bersosialisasi. Jadi keluarga itu sangat berpengaruh untuk masa depannya si anak juga. Sekolah itu untuk apa? Sekolah itu untuk belajar bersosial dan mengadopsi standar dan membentuk rasa percaya diri. Terus teman sebaya itu berguna untuk apa? Teman sebaya itu untuk belajar berinteraksi positif dan menyelesaikan konflik. Biasanya ada konflik antar teman, marah, dan lain-lain. Terus selanjutnya, perkembangan masa remaja. Tetap perubahannya fisik, kognitif seperti itu. Pada masa awal itu perkembangan
perkembangannya masa transisi dari remaja menuju dewasa sekitar 18 sampai 25 tahun. Masa ini merupakan masa eksplorasi di diri termasuk dalam cinta dan karir. Di masa perkembangan tengah dan akhir ini dewasa ini si anak itu sudah memiliki moral. Jadi sudah ditanamkan moral dari sejak dini ya. Perubahan fisik pada masa kanak-kanak itu biasanya rata-rata anak memiliki pertumbuhan 7,6 cm dan berat 1,8 sampai 3,2 kilogram per tahunnya. Dan perkembangan otak pun juga berkembang. Prefrontal konteks dalam fungsi pemusatan perhatian dan penalaran konteksnya. Selain otak, motorik pada masa ini jauh lebih luas dan lebih terkoordinasi lebih baik. Perkembangan kognitif. Anak dapat melakukan operasi konkret dan dapat bernalar secara logis. Anak mampu menggabungkan hubungan untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi anak ini sudah mulai berpikir dengan keras. Terus perkembangan bahasanya ini seperti apa? Perkembangan bahasanya untuk anak ini, kosakata anak meningkat yang dari 14.000 menjadi pada usia 6 tahun menjadi 40.000 pada usia 11 tahun. Anak mampu memahami teks tertulis dan menggunakan bahasa dalam budaya yang sesuai. Perkembangan fisik dan kognitif dewasa awal itu puncak kreativitasnya di sini. Realitas perkembangan kognitifnya itu di sini. Perkembangan sosio-emosi, gaya hidup, masalah remaja ini itu sangat banyak sekali di sini. Terus motivasi. Apa gunanya motivasi? Motivasi adalah kekuatan yang mendorong untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Motivasi dibagi menjadi dua ya. Motivasi itu dibagi menjadi dua, yakni intrinsik dan eksternal. Terus faktor yang mempengaruhi emosi itu ada faktor biologis, faktor kognitif. Faktor biologis itu kayak dia sudah mulai PMS seperti itu. Kognitifnya juga seperti itu, dia sudah mulai berpikir, terus banyak berpikir, jadi dia itu tidak bisa memecahkan suatu masalah. Terus behavior, sosiokultural, dan yang lain-lain lah. Jadi perkembangan manusia itu dari awal, dari sejak dalam kandungan sampai dia sudah dewasa, sampai dia pun sudah lanjut, itu tetap memiliki perkembangan. Tapi kalau sudah di atas umur 30 atau 40-an itu perkembangannya sudah mulai menurun, seperti kembali lagi ke masa anak-anak gitu. Nah, cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya bisa berkomentar di bawah. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.